إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وكرم وعظم وبارك على سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. Al-ayah sadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, alhamdulillah, puji syukur kita limpah curahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah, taufik dan inayahnya, dan juga tak lupa nikmat kesehatan, kesempatan, sehingga pada siang hari ini, hari Jumat, kita semuanya masih ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berkumpul menghadiri panggilan Allah Subhanahu wa taala, berada di tempat yang sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat Jumat tepat pada waktunya. Mudah-mudahan dengan syukur yang kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik syukur merupakan ucapan, syukur merupakan perilaku kita bersujud menyembah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat iman Islam, nikmat yang sangat besar, nikmat yang tanda Allah cinta dan sayang kepada kita. Mudah-mudahan nikmat yang seperti ini bisa kita tetap pertahankan, bahkan kita tingkatkan sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan iman Islam yang ada dan beri kita semuanya bisa memberi kita semua menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan kita menghadap dalam keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Salawat salam senantiasa tercurahkan ke baginda alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, surah mengikut khutbah khatib berpesan khusus kepada pribadi khatib sendiri dan juga pada seluruh sidang Jumat yang berbahagia. Marilah kita sama-sama tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar-benar bertakwa. Kita wujudkan takwa bukan cuma dalam ucapan saja, kita wujudkan takwa bukan cuma di tempat yang bagus saja yang memang kita mudah untuk bertakwa, tapi dimanapun kita berada, Rasul Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kepada kita semuanya, takwa terus kita pertahankan. Ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah di mana kalian berada. Bertakwa tidak hanya cuma di masjid saja, bertakwa tidak hanya di majelis taklim saja, tapi yang paling berat kita wujudkan ketakwaan di luar atau di tempat yang sulit untuk kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau kita di tempat yang sulit bertakwa kepada Allah, di tempat kita berusaha, di tempat kita bekerja,
di pasar katakan, di kantor kita katakan, wujudkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah kita akan dikelompokkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kelompok orang-orang yang muttaqin, yang surga hanya Allah persiapkan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, kalau kita telaah, kita perhatikan kehidupan zaman sekarang, kita tafakuri betul, susah rasanya kita untuk betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berat untuk kita menjadi orang yang betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan kehidupan zaman sekarang, kita perhatikan mencari keadilan sulit. Untuk kita berbuat adil, jangankan untuk orang lain, untuk kita sendiri kita sulit. Untuk kita membela kebenaran juga sulit. Untuk kita menghindari kedoliman juga sulit. Padahal kalau kita membiarkan kedoliman terjadi, membiarkan kemungkaran terjadi, bukan kita yang berbuat mungkar, orang berbuat dolim kita biarkan, maka kita akan dampaknya juga. Makanya Rasul bersabda, ketika manusia nanti wafat meninggal dunia, maka sudah kita ketahui semuanya, setelah orang mati dia diantar ke kuburan, kemudian dia dikubur. Setelah 7 langkah yang mengantar meninggalkan kuburan tersebut, maka datanglah malaikat yang akan mempertanyakan kehidupan kita selama dunia. Karena kita ketahui dunia bukan untuk tempat balasan, dunia adalah tempat untuk kita beramal. Dunia bukan untuk tempat kesenangan, dunia tempat untuk kita bekerja keras. Makanya mimpi kalau ada manusia yang mencari kesenangan di dunia, karena Allah tidak menciptakan kesenangan, Allah tidak membuat kesenangan dunia, tapi Allah membuat dunia untuk tempat beramal, menciptakan dunia untuk tempat kerja keras, mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Setelah mereka mati, kemudian dikuburkan, datanglah malaikat Munkar Nakir. Kemudian dia ditanya, tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat Munkar Nakir, maka dia mengangkat tampak besar yang dibuat dari api neraka, dipukul manusia tersebut 1 kali mukul, badannya hancur berantakan, tidak tersisa. 1 kali mukul. Kemudian setelah hancur badan berantakan, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kata malaikat, kum biidillah, berdirilah kamu. Suruh berdiri dalam kuburan yang sempit, kalau kita bayangkan sempit sekali, tapi atas izinnya Allah dia berdiri mustawiyan, dia berdiri kubur dengan tegak lurus tanpa mencondongkan badannya. Kemudian dia menjerit dengan sekeras-kerasnya, dengan siksaan yang Allah berikan, dia menjerit dengan sekeras-kerasnya. Maka semua makhluk mendengar jeritan tersebut kecuali manusia dan jin yang Allah tutup telinganya untuk mendengar siksa kubur. Kemudian dia bertanya, karena dia merasa orang ahli ibadah, mayat yang bisa bertanya, lima fa'alta hadah, kenapa kau perlakukan aku seperti ini? Wa dibuka, kenapa aku disiksa seperti ini? Kenapa kau perlakukan aku seperti ini? Kemudian aku disiksa, padahal wa ana aqimus shalah, saya sholat malaikat, wa utiyaz zakah, saya juga membayar zakat, wa asuma Ramadan, saya juga puasa bulan Ramadan, saya sholat malaikat, saya juga zakat malaikat, saya juga puasa Ramadan, tapi kenapa kau siksa sekeras ini? Apa kata malaikat? Pada suatu hari kamu melihat kepada orang yang sedang dizalimi, kemudian dia minta tolong, kamu mampu menolong orang yang dizalimi tersebut, tapi kamu membiarkan orang yang didolimi ditinggalkan begitu saja, padahal mampu untuk menghentikan kedoliman tersebut. Kita bayangkan, bukan kita yang berbuat dolim, bukan kita yang menganiaya orang lain, bukan kita yang mengkhianati orang lain, bukan kita yang mendustai orang lain,
orang lain yang berbuat zalim, kita tahu kita bisa membantu tapi tidak bisa membantu, ternyata baru masuk alam kubur sudah Allah siksaan, sudah disiapkan siksaan bagi orang-orang yang membiarkan kezaliman terjadi. Kemungkaran dibiarkan, pada kita mampu untuk memperhatikan kemungkaran tersebut sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yang ngomong silahkan ngomong, yang punya kekuatan dengan kekuatan, yang tidak punya itu dua ngomong tidak bisa, kekuatan tidak bisa, paling tidak mendukung terhadap perbuatan kemungkaran tersebut, tidak berbuat mungkar tapi kemungkaran didukung, maka masuk alam kubur sudah Allah siapkan siksaan bagi orang-orang yang seperti itu. Yang kedua, kata malaikat, kamu sholat iya, kamu zakat iya, kamu puasa iya, tapi dosa yang kedua, ketika sholaita, sholat kamu melaksanakan sholat, tapi apa, walam tanazzah bil baul, tapi kamu tidak suci, tidak bersih ketika buang air kecil. Makanya hati-hati sholat kita, ibadah kita butuh 3 minimal untuk sah. Minimal untuk kita sholat sah butuh 3. 1, kita faham syarat sholat. Yang kedua, kita faham rukun sholat. Dan yang ketiga, kita faham batal sholat. Minimal untuk sah saja kita butuh 3. Paham bagaimana syarat sholat, paham bagaimana rukun sholat, paham bagaimana batal sholat, insya Allah baru nyampe sah saja. Kalau kita tidak paham syarat, tidak tahu seperti apa, akhirnya tidak bisa menjaga kesucian ketika mau sholat. Rukun juga kita tidak tahu seperti apa, akhirnya kita sholat tidak ada tumakninah, minimal gak tumakninah berarti sholat tidak sah. Batal sholat kita tidak tahu, akhirnya ketika sholat kita gerakan kita banyak, batal sholat kita. Minimal untuk sah sholat kita butuh 3 macam seperti itu. Itu baru sah. Setelah sah apa diterima? Belum. Sudah sah apa diterima? Belum tentu diterima. Karena ketika sholat kita tidak mengenal Allah, kita sholat Allahu Akbar, tapi pikiran kita kemana-mana selama sholat sama sekali tidak mengenal kita kepada Allah, tidak sadar kita sedang sholat, sah sholatnya tapi diterima, itu sudah tidak tahu. Sudah kita khusyuk, sah sudah, diterima sudah, apakah diganjar belum? Ini sholat sah kita sudah, kemudian diterima sama Allah sudah, apa digancar belum? Karena kadang-kadang kita selesai sholat kita berpikir, dalam hati muncul, tidak ada sholat yang lebih khusyuk ketimbang aku. Sudah sah sholat, sudah diterima, ternyata gagal, tidak mendapatkan pahala karena kita termasuk sholatnya yuraun. Fawailul musallin alladzina hum an sholatim sahun alladzina hum yuraun. Makanya kita hati-hati. Kita meninggal bukan berarti kita menyelesaikan masalah. Kita wafat menghadap kepada ruh berpisah jasad kita bukan berarti selesai masalah. Setelah selesai kita hidup sekarang, kemudian kita mati, berarti kita membuat masalah yang baru, langsung berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan selama hidup dunia. Bukan berarti selesai masalah, tapi siap kita membuka masalah yang baru. Kalau kita bisa memberikan yang terbaik kepada Allah, amal kita banyak dengan baik, amal kita ikhlas dengan tidak riya, maka insya Allah ketika masuk alam kubur kita mendapat nikmat kubur. Kata Rasulullah, naumatal arus, silahkan tidulah kamu seperti tidurnya pengantin. Artinya saking senangnya dia tidak mendapatkan musibah di alam kubur. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dikuatkan iman Islam kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dikuatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, diikhlaskan hati kita ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga setiap amal yang kita lakukan betul-betul bisa memberikan syafaat, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa berjumpa dengan Allah di surga kelak bersama-sama kita semua berkumpul hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum wa li jami'il muslimin.